Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini nanti tepatnya pukul 10 hari Jumat 25 September 2020 merupakan hari perdana bagi saya melakukan kewajiban saya sebagai ASN, sebagai dosen, melakukan perkuliahan jarak jauh atau PJJ. Semuanya dari pagi udah saya siapkan. Tinggal lagi mental. Saya wajib berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketenangan dan kekuatan, bahkan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selama saya mengajar nanti diberikan ketenangan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari apa yang ada di kepala saya berkaitan dengan teori sastra kepada anak didik saya. Saya juga selalu mengenang kekasih umat meskipun tidak pernah saya jumpa, meskipun saya tidak tahu wajahnya, tapi saya yakin ia pernah ada di muka bumi ini. Ia manusia terpilih dan terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi suri teladan bagi semua umat di muka bumi ini, dan beliau mempunyai misi yang besar yang dijalaninya sampai akhir hayat umur 63 tahun, yaitu menyempurnakan akhlak. Beliaulah yang berjuang dari manusia ini digiring dari alam kegelapan, alam kebodohan ke alam yang serba modern yang kita nikmati pada zaman now ini.
Saudara sekalian, biasalah sebagai dosen yang baru mengajar, saya merasakan seperti seseorang mau jadi pengantin baru, atau seseorang yang lagi jatuh cinta, ingin ketemu dengan kekasihnya. Setelah semuanya saya persiapkan, saya mandi, bersih-bersih, agar fisik saya di luar bersih, dan tentu saja hati saya juga harus bersih. Bersih di dalam dan bersih di luar. Jangan ada najis di dalam hati, dan jangan ada najis di luar melekati badan. Kita harus setiap saat dalam keadaan fitrah suci, sedapat mungkin suci dari dosa. Saudara, apalagi yang membuat hati saya bergetar? Memilih pakaian. Meskipun jumlah pakaian saya tidak banyak. Kalau teman saya mungkin mengamati saya berpakaian, mungkin sudah bisa dihitungnya dengan jari. Kalau tidak cukup jarinya yang 10, tambah jari kaki, iya 20. Kalau tidak diulang lagi dari tangan, 21, 22 dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada pakaian baru. Yang ada adalah pakaian yang sudah lama tidak saya pakai. Lalu kenapa saya memilih? Tentu sama juga ketika kita mau pergi ke pesta kondangan. Saya ingin menyesuaikan diri, warna baju, motif baju dengan kuliahan saya perdana. Apalagi saya mengajar itu di depan kamera. Saya tidak ingin 40 orang mahasiswa saya yang kuliah perdana dengan saya mempunyai kesan jelek terhadap orang tua ini. Tentu saya harus berpenampilan yang luar biasa. Tapi ada satu yang barangkali tidak bisa saya bohongi. Keriput di muka karena saya semakin tua. Lebih setengah abad. Sudah 57 tahun usia saya. Kalau kontrak saya sama dengan Rasulullah, tinggal 6 tahun lagi sebagai musafir saya di muka bumi ini. Apakah bekal saya sudah cukup? Allah yang Maha tahu. Tapi saya tidak pernah puas untuk mengumpulkan bekal hidup di hari akhirat. Itu penting. Apalagi bagi orang yang sudah mulai tua seperti saya ini. Saudara sekalian, saya terpaksa membuka rahasia saya yang selama ini barangkali orang tidak tahu. Ada beberapa rahasia saya yang harus saya buka. Kenapa demikian? Ya saya sudah tua. Saya ingin menghapus dosa. Kenapa tidak? Saya harus membuka. Dengan saya membuka itu, ada yang salah dengan saya, bisa memaafkan saya. Tanpa saya harus bersalaman dengan dia. Dan saya secara pribadi sudah memaafkan orang-orang yang mempunyai kesalahan dengan diri saya. Rahasia saya pertama, saya manusia pernah berbohong, pernah melakukan dosa. Karena kebohongan saya, dosa-dosa saya dilindungi oleh Allah, maka Anda semua tidak tahu apa yang pernah saya lakukan. Bayangkan kalau dosa-dosa saya, rahasia-rahasia saya
dipaparkan oleh Allah seperti orang menonton televisi. Ini dosa-dosanya Safrial. Mungkin saya memohon kepada Allah, cepat hari ini, detik ini, cabutnya nama saya. Tapi saya bermohon kepada Allah sekarang, dan terima kasih ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Kau melindungi segala keburukan. Tapi bukan berarti saya harus berhenti memohon pada Allah, bertaubat. Mudah-mudahan taubat saya ini taubat nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, saya manusia biasa. Laki-laki, apa kata lagu pop? Aku adalah lelaki yang tidak pernah lelah mengejar wanita. Tentu tidak mungkin saya laki-laki mengejar laki-laki. Yang begitu kelakuan gay seperti yang mulai mewabah di negeri ini. Laki-laki, saya memang laki-laki yang jantan, bukan laki-laki yang KW. Oleh karena itu wajar saya punya kekasih dalam hidup saya. Ada yang masih mau saya tegur, ada yang tidak. Ada yang masih mau saya kontak lewat telepon, ada yang tidak. Bahkan nomor saya aja sudah dihapus. Ada yang super aktif, tetap menjalin hubungan ukhuwahnya dengan saya. Itu luar biasa. Kalau Anda tanya berapa orang kekasih saya, oh banyak sekali. Banyak sekali. Anda bayangkan setiap tahun, setiap semester saya mengajar, lalu tak ketemu lagi. Anda tahu siapa kasih saya yang terbanyak? Mahasiswa. Anehnya, saya mencintai mahasiswa saya seperti bapak dengan anak. Jadi, Anda jangan berpikir negatif dulu. Saya mencintai mahasiswa saya, anak didik saya. Seperti saya mencintai anak saya, seperti anak kandung saya sendiri. Karena saya diamanahkan oleh orang tuanya. Meskipun kami tidak berjumpa, agar saya mendidik anak-anak mereka sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu mereka berani bertaruh, berinvestasi. Tidak semuanya mereka itu mampu. Ada kalanya buruh harian. Untuk makan hari-hari aja dia tidak cukup. Bahkan ketika anaknya masuk perguruan tinggi, semoga ya nak, Anda dapat beasiswa. Atau paling tidak, UKT Anda yang terendah. Begitu harapan orang tua. Tetapi orang-orang tua yang peduli dengan pendidikan, dia katakan kepada anaknya, Anda jangan pikirkan dari mana Bapak mencari uang. Yang penting Anda juga ikut mengingatkan Bapak sebagai kepala keluarga mencari yang halal. Karena Bapak ingin Anda berhasil, tidak seperti Bapak masa hidupnya. Begitu semangatnya para orang tua menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Karena dia ingin nasib anaknya kelak tidak seperti dia. Itu luar biasa semangat seperti itu. Dan itu saya baca. Saya tahu. Karena itulah ketika saya menatap para mahasiswa saya,
sebagai kekasih saya yang 4 tahun barangkali, atau lebih cepat, bahkan ada yang lebih lama menyelesaikan kuliah. Saya juga menatap dari wajahnya, wajah keluarganya, wajah orang tuanya. Oleh karena itu, saya tidak mau menyia-nyiakannya. Ini amanah. Saudara sekalian, saya sedikit terbawa emosi, padahal saya mau kuliah. Mau persiapan kuliah. Memang saya sengaja 30 menit sebelum kuliah mulai, saya sudah siap-siap. Kamera sudah saya hidupkan, tinggal menunggu waktu, sudah saya standby-kan. Tinggal menunggu waktu. Saya berbicara ini, salah satu di antaranya, berupaya di samping mengeluarkan unek-unek saya. Tapi juga sebetulnya saya sedikit gugup dengan perkuliahan PJJ ini. Orang tidak banyak tahu tentang saya. Bahwa saya adalah satu orang dosen dari segelintir dosen barangkali yang gagap teknologi. Yang tahu teman-teman saya adalah, oh Sabrial itu dia hanya punya HP untuk telepon dan SMS. Memang, saya sudah lama hanya ingin orang berkomunikasi dengan saya melalui seluler, SMS dan telepon. Itu pun saya pesankan kepada para mahasiswa, kekasih saya. Anda SMS saya. Cepat atau lambat, ketika saya buka HP, saya akan telepon Anda. Tapi tentu, kalau paket di HP saya ini untuk menelpon masih tersedia. Wajar kan? Karena saya tidak tahu paketnya habis kapan. Saudara sekalian, kelakuan kedua orang teman-teman saya tahu, mahasiswa saya tahu. Saya selalu melakukan perbuatan setelah keluar pagar kampus, HP saya matikan. Dan sampai di rumah, HP saya hidupkan. Lalu saya taruh begitu saja. Ketika hati saya tergerak melihat HP, saya akan baca SMS. Jadi saya bukan manusia yang mengantongi HP. Padahal HP itu sebagai alat komunikasi. Saya harus memisahkan kapan saya bertugas di kampus dan kapan pula saya punya privasi pribadi. Di luar, di rumah, saya juga perlu istirahat. Saya harus mengotak-ngotakkan. Tapi hal ini tidak bisa berlangsung lama. Ketika saya dipercaya oleh pimpinan, saya memegang jabatan sebagai pembantu. Ingat ya, sebagai pembantu. Jangan sombong. Sebagai pembantu, yang namanya pembantu, bos bisa suka dengan kita, bisa tidak suka dengan kita. Kalau dia suka dengan kita, mungkin ada perlunya, ada maunya. Kalau dia tidak suka dengan kita, bye-bye. Selamat tinggal. Seperti pembantu rumah tangga. Tapi kalau dia bernafsu, Anda bayangkan, Anda nonton media, berapa banyak TKW sebagai pembantu rumah tangga diperkosa oleh majikan. Saya memang harus wanti-wanti karena saya pembantu. Saya tidak mau diperkosa. Apalagi pimpinan saya laki-laki yang jantan. Saya juga laki-laki yang jantan. Apa yang terjadi kalau hal itu dilakukannya kepada saya? Saya nggak mau. Saya bukan gay. Saya masih normal. Saudara sekalian, ya saya gugup lah. Karena gaptek tadi.
Untung saya punya anak yang mengatakan, udahlah Pak, Bapak tinggal action saja. Iya, dia bisa ngomong, dia sudah memprogramkan program saya. Bapak tinggal tombol ini, tekan ini, nanti anak-anak bergabung. Kita pakai Pak Google Classroom. Bapak akan melihat wajah mahasiswa. Lalu anak saya kemarin terbang ke Medan menuju Aceh. Saya tinggal sendiri. Apa tidak gugup? Anda bayangkan. Iya, kalau saya tekan tombolnya muncul biru. Kalau muncul merah. Atau warna oranye seperti lampu di pinggir jalan. Apa yang saya lakukan? Tentu saya berhenti. Meskipun di depan kamera saya tidak pakai helm, saya pakai kopiah. Orang tidak tahu saya pakai kopiah ini untuk apa. Mungkin sebuah penipuan, seolah-olah saya ini alim. Malah seperti saya katakan tadi, di muka Allah saya penuh dosa. Di muka manusia saya sebagai penipu yang seolah-olah saya ini alim. Padahal tidak. Saudara sekalian, tidak lama lagi waktu akan berjalan menuju angka 10. Berarti saya sudah akan kuliah perdana, pelajaran teori sastra. Mahasiswa baru loh, yang lagi segar-segarnya, semangat-semangatnya, yang mungkin datang dari seluruh pelosok di tanah air ini. Saya tidak tahu apakah dari Irian juga ada masuk, kalau saya katakan pelosok tanah air ini. Atau cuma mahasiswa saya dari Sumatera ini aja. Ya, yang penting dia mahasiswa baru. Tapi persoalannya, wajah mereka, apakah secara totalitas saya bisa lihat? 40 orang bagaimana saya secara bergilir bisa melihat wajahnya dan mengenalinya. Dengan perkuliahan jarak jauh. Oke lah, itu tidak penting. Mungkin waktu yang menentukan. Lama saya kuliah, 1 semester minimal 16 kali saya harus menatap wajah mereka. Dan mereka menatap wajah saya. Saya tentu akan melihat perkembangan wajah mereka. Dari kucup menjadi kembang, mekar. Mudah-mudahan selalu mekar ketika di prodi saya. Ya, kuliah sampai tamat. Jangan sampai baru tingkat 1, tingkat 2 mekar, tingkat 3 layu. Dan mereka juga akan jadi saksi hidup melihat wajah saya yang sekarang mulai keriput. 4 tahun akan datang mereka ingin meninggalkan kampus, saya bertambah keriput, semakin tua. 57 tambah 4 tahun, 61 tahun kawan. Kalau sekali lagi saya katakan, kontrak saya sampai usia 63. Berarti mereka kalaupun mengenang saya 2 tahun lagi. Sudah itu saya kembali ke kampung halaman saya, Balikpapan. Bukan Balikpapan di Kalimantan. Iya, di kuburan. Dikuburkan. Entah ada yang meratapi kepergian saya atau tidak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya mengingat semenggal puisi Khairil Anwar, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kaulah yang bisa berbuat. Lanjutkan perjuangan kami, kata Khairil. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Saudara sekalian,
Tapi hampir pukul 10. Saya harus semangat. Saya lupakan Sajak Khairil dulu. Kerawang Bekasi. Saya harus ingat pindah ke Sajak Khairil. Sajak aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Artinya apa? Tepat pukul 10, tidak ada boleh yang mengganggu saya. Siapapun. Saya ingin kuliah. Perkuliahan jarak jauh. Dengan menggunakan teknologi yang saya sendiri tidak begitu mengerti. Baik. Tadi saya sudah standby. Bayangkan 30 menit saya sudah buka jaringan. Program Google Classroom. Nah, ini tepat pukul 10. 1. Wah, langsung 5. Iya, seperti air hujan. Masuk. Wow. Baru 25 orang. Dengan saya berarti 24 orang mahasiswa yang baru masuk. Kemana 16 orang lagi? Ini mahasiswa baru tidak tepat waktu. Pukul 10 belum juga bergabung. Bagaimana mau maju? Tidak disiplin. Lima menit lewat. Satu-satu masuk. Masih ada 10 orang lagi. Kita tunggu. Biasanya perkuliahan ada toleransi keterlambatan 15 menit. Tapi itu perkuliahan tatap muka. Bagaimana hanya dengan ini? Ini persoalan bukan persoalan keterlambat aja, tapi persoalan paket. Saya sudah menjatahkan 60 menit paketnya karena mempertimbangkan kemampuan mahasiswa menyiapkan paket untuk perkuliahan saya. Ya, kalau kuliah dengan saya sendiri 60 menit udah cukup lama. Kalau saya ikut jadwal yang sebenarnya, bayangkan kasihannya mahasiswa, paketnya habis nanti. Untuk kuliah selanjutnya dia tidak bisa. Berarti saya juga melakukan korupsi waktu. Tidak ada masalah karena saya sudah menayangkan video ceramah saya. Mereka sudah menikmati. Kalau ada yang protes saya kuliah itu kurang waktunya, saya sudah tambah dengan video ceramah saya tentang perkuliahan teori sastra. Hari ini saya cuma melakukan strategi tanya jawab. Mungkin dari ceramah yang saya sampaikan itu ada yang terlupakan saya menyampaikan atau ada kurang jelas dan mereka boleh bertanya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita harus memulai perkuliahan ini. Tidak mungkin kita tunda lagi karena ini sudah lewat 10 menit. Ya mungkin saja sementara perkuliahan kita berlangsung, teman-teman Anda yang 5 orang lagi bisa bergabung. Kita doakan dan semoga mereka panjang umur, di jalan yang benar, dan masih ada paket. Oke? Saudara sekalian, dengar saya ngomong. Wow. Ya, sabar ya, sabar. Mungkin jaringan, mungkin posisi Anda di mana sekarang nih? Di Kuansing. Tapi wajah saya nampak. Klip saya nampak. Orang tua ini jelas. Oh jelas, ya. Ya mudah-mudahan walaupun terputus-putus suara saya
Mudah-mudahan nanti lancar. Oke, paham? Ya. Baiklah saudara sekalian, kita mulai saja tentang teori sastra. Nanti ketua tingkat yang memimpin diskusi. Kita lakukan diskusi. Satu orang yang bertanya dan 2 orang saya berikan kesempatan menjawab tentang apa materi yang saya sampaikan di video. Mengerti? Mudah-mudahan mereka mengerti. Kita mulai. Silakan ketua tingkat atau komting. Silakan tunjuk teman Anda siapa yang bertanya, 1 orang. Lalu selesai itu silakan yang menjawab pertanyaan ini 2 orang kamu pilih. Saya ingatkan supaya tertib. Mic yang hidup untuk bicara ini adalah ketua tingkat atau komting, saya, dan yang bertanya atau yang menjawab. Yang lainnya cukup mendengar. Ketika giliran Anda selesai, Anda matikan mic-nya, dan kemudian teman yang lain yang ditunjuk menghidupkan. Begitu seterusnya sampai akhir kuliah. Paham? Kenapa saya beri kesempatan 2 orang yang menjawab? Yang ketiganya nanti saya mencoba menyempurnakan jawaban itu atau memberikan penegasan kalau jawaban itu benar teman Anda beri. Paham? Nah, mahasiswa baru. Semakin saya cepat tegas bicara, mereka semakin melotot melihat kamera. Semangat. Mudah-mudahan mereka terus melotot melihat ilmu pengetahuan. Tapi sayang saudara-saudara sekalian, perkuliahan baru berlangsung 10 menit. Pernyataan mereka tidak pernah henti-hentinya. Pak, suara Bapak terputus-putus. Kurang jelas Pak. Hilang-hilang timbul Pak. Meskipun wajah saya tetap dia lihat, tapi suara saya. Perkuliahan ini bukan persoalan wajah, persoalan suara. Suara ini yang mentransfer, bukan wajah ini yang mentransfer ilmu ke kepala mereka. Tapi suara ini. Saya sudah berusaha memperbaiki vokal saya. Meskipun gigi saya sudah ompong, kiri kanan geraham saya. Terkadang vokal saya tidak jelas, tapi saya berusaha melafazkan kata-kata dengan vokal yang jelas agar mereka menangkap. Tapi apa gunanya kalau suara saya terputus-putus mereka tangkap? Inilah persoalannya. Perkuliahan jarak jauh. Tapi saya berusaha mengatasinya. Saya kasih tahu kepada mereka. Mungkin posisi saya tidak tepat atau posisi Anda tidak tepat. Padahal saya sudah duduk di sini, saya merasa nyaman. Kenapa saya pilih tempat ini? Saya bisa bersandar. Kemudian saya bisa mengubah posisi supaya mereka tidak jenuh melihat wajah saya. Dan kalau saya jenuh, saya bisa menatap keluar. Karena saya pilih di pinggir jendela. Saya bisa melihat pemandangan. Atau sepeda motor yang lewat. Karena daerah rumah saya ini dekat dengan kampus Universitas Islam Riau. Ya, paling tidak cuci mata. Anda bayangkan 1 jam, 60 menit. Saya harus duduk. Kalau saya penderita ambeien saya bisa berdarah. Itu yang harus saya atasi sebelum hal-hal itu terjadi. Tapi persoalannya bukan itu, persoalannya jaringan. Siapa yang mau saya salahkan? Meskipun rumah saya di belakang ada pemancar yang tinggi, yang setiap saat bisa menimpa rumah saya. Tidak ada pengaruhnya. Mereka tinggal dipisahkan oleh hutan rimba, oleh perkebunan sawit yang merajalela di Riau ini.
Saya dengan mereka darahnya datar. Tapi oke lah. Saya akan mengalah. Saya tidak memikirkan kenyamanan saya lagi, tapi saya memikirkan kenyamanan mahasiswa agar suara saya tidak terputus-putus mereka terima. Dan ini harus saya lakukan. Saya harus berdiri. Saya harus keluar. Itu harus saya lakukan. Dan saya langsung berdiri menuju pintu rumah saya. Saya buka lebar-lebar. Udah jelas, sedikit Pak. Nah, ini barangkali saya katakan posisinya. Akhirnya Anda tahu, saya mengajar di mana? Saya mengajar di simpang jalan depan rumah saya. Kebetulan simpang jalan, simpang 4. Tempat anak mahasiswa kos Universitas Islam Riau lalu lalang. Dengan kecepatan sepeda motor yang kadang-kadang menggetarkan jantung saya. Tapi itu yang harus saya lakukan. Untung saja zaman wabah COVID-19 ini tidak banyak mahasiswa dan tetangga saya barangkali di dalam rumah, katakanlah seperti isolasi mandiri, mau berbuat apa lagi? Jadi tidak banyak yang menonton dengan saya. Tapi 1-2 yang lewat melihat saya, sudah berubah pikiran nih Bapak. Bicara sendiri. Padahal dia tidak tahu. Saya, maaf ya, seorang dokter golongan 4 yang pernah dipecat jadi pimpinan, ya terpaksa harus mengajar di pinggir jalan seperti orang gila. Terakhir saya kasih tahu kepada mahasiswa, kalau ini persoalannya, saya coba mengatasi perkuliahan kedua. Saya akan naik ke atas rumah saya, lantai 4. Mudah-mudahan persoalan jaringan bisa kita atasi. Anda bersabar. Kalau suara saya tidak dengar dengan lantang pada HP Anda, cukup Anda nikmati wajah saya. Dan silakan Anda memutar balik video di channel YouTube saya Safrial TV. Karena itu tujuan saya. Terkadang saya sedikit sombong. Memang saya sedikit di antara dosen yang gagap teknologi. Tapi saya juga harus sombong. Karena sedikit pula dosen yang punya channel perkuliahan melalui YouTube. Saya sekarang juragan Safrial TV. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.